بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله Waalaikumsalam warahmatullahi حمدا wabarakatuh. يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد. Alhamdulillah bitaufiq wal aun min Allah Ta'ala. Alhamdulillah dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita bisa bertemu kembali, bisa melanjutkan belajar kita kembali, bisa duduk bersama kembali di majlis mudarasah, di majlis kita ini. Yang mana di majlis kita ini sebenarnya harapan kita mempelajari ilmu-ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, yang hukum mempelajarinya fardu ain bagi setiap muslim, baik dalam bidang akidah, fikih, maupun adab dan akhlak. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan kemudahan dalam proses belajar kita di majelis ini, dan juga semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan kepada kita untuk bisa mengawalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Wafaqanallah jami'an. Membahas sekalian, sebagaimana kita sampaikan tadi, karena pada malam hari ini mungkin beberapa ummahat belum bisa hadir, dan ini adalah pertemuan setelah libur. Kita tidak bertemu berarti 3 pekan ummahat sekalian, karena kita pertemuannya sepekan sekali. Kalau tidak eh, bertemu dalam 1 pekan libur 1 pekan, berarti nggak bertemunya setengah bulan loh. Nah, kalau misalkan 2 pertemuan kita tidak bertemu, berarti 3 pekan kita tidak ketemu. Berarti ini adalah pertemuan setelah liburan, maka kita manfaatkan mungkin pertemuan malam hari ini sebagai mukadimah pemanasan sebelum kita melanjutkan materi kita di pekan yang akan datang. Wafaqanallah jami'an. Umat sekalian, di malam hari ini, karena pas momentumnya, ini saya ingin membahas terkait dengan fadlu syahril al-ashhurul hurum, wabil khusus syahrul Rajab, keutamaan bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terkhusus bulan Rajab. Karena ini pas momentumnya. Kita kemarin masuk tahun baru Masehi, itu juga pas masuk bulan baru, yaitu bulan Rajab secara Hijriyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Mungkin setiap bulan haram, setiap kali datang bulan haram, banyak ustadz-ustadz yang mengingatkan kita, yang membacakan ayat ini. Uh, yang mana kalau kita artikan ayat ini, inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah, jumlah bulan menurut hitungannya Allah adalah 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Yang mana ketentuan jumlah 12 bulan itu sudah ditetapkan, tertulis di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak diciptakannya langit dan bumi. Dzalika dinul qayyim. Oh, afan. Minha arba'atun hurum. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan
haram atau 4 bulan yang mulia yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Dzalika ad-dinul qayyim. Dan hal itu adalah bagian dari ketetapan agama yang lurus, yaitu agama Islam. Jadi ketentuan hitungan bulan itu termasuk bagian dari syariat Islam. Kemudian Allah melanjutkan fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah sekali-kali kalian mendolimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Maksudnya pada bulan-bulan haram itu tadi. 4 bulan haram. Kemudian 4 bulan haram itu apa saja? Sebenarnya ada beberapa pendapat terkait apa bulan haram yang dimaksud 4 bulan haram itu tadi. Namun di antara pendapat yang disampaikan oleh mayoritas ulama itu sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, yang mana di dalam riwayat itu Rasulullah menyebutkan bi annaha thalathatun sirdun atau sardun, bahwasanya 3 di antara 4 bulan haram itu sardun. Sardun itu mutataliyah. Mutataliyah itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita maknanya berturut-turut. 3 itu merupakan bulan yang berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Itu 3 berturut-turut. Waqanallahu jami'an. Wa wahidun fardun. Dan yang satunya sendiri, tidak bersambung dengan yang lain. Wa huwa Rajab. Dan satu yang sendiri itu adalah bulan Rajab. Alladzi baina Jumadal Akhirah wa Sya'ban. Yang mana bulan Rajab ini terletak setelah bulan Jumadal Akhirah dan Sya'ban. Berdasarkan riwayat ini, maka jelas bahasanya dimaksud 4 bulan haram itu adalah 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, dan satu bulan yang tersendiri, yaitu bulan Rajab. Tidak bersambung dengan 3 yang sebelum. Astaghfirullah azim. Lalu, apa keutamaan dari bulan haram ini? Naam, umat sekalian, kita tahu persis bahwasanya Allah terkadang memberikan keutamaan lebih pada waktu-waktu tertentu dan juga tempat-tempat tertentu. Allah biasanya memberikan keutamaan lebih, keutamaan khusus pada waktu-waktu tertentu dan tempat-tempat tertentu. Dan itu semuanya berdasarkan dalil, baik itu dalam Al-Quran maupun hadis. Sebagaimana bulan-bulan haram ini tadi, itu juga merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebiasaan ketika Allah mengkhususkan waktu-waktu tertentu atau tempat-tempat tertentu, biasanya di sana ada pelipat gandaan pahala, pahala amal soleh di dalam. Misalkan misalkan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Di sana adalah tempat-tempat yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana ada pelipat gandaan pahala. Misalkan yang lain, kalau waktu seperti kalau dalam satu hari misalkan itu ada sepertiga malam terakhir, waktu yang sangat mustajab. Kemudian di antara adzan dan iqamah itu juga waktu yang mustajab. Di pagi hari ketika subuh itu waktu yang sakral. Makanya eh, di sana ada doa malaikat, siapapun yang bersedekah di pagi hari maka akan didoakan keberkahan oleh para malaikat, sedangkan yang bakhil di pagi harinya juga akan didoakan keburukan oleh malaikat. Itu dalam satu hari. Kemudian dalam satu pekan ada waktu yang mulia dan khusus seperti malam Jumat dan hari Jumat.
Kemudian di dalam satu bulan juga ada hari-hari yang mulia seperti Ayyamul Bid yang disunahkan di dalamnya untuk mengerjakan puasa. Nah, juga Ayyamus Sud juga demikian. Kemudian dalam satu pekan terlewat. Dalam satu pekan ada hari Senin dan Kamis disunahkan untuk berpuasa. Kemudian dalam satu tahun ada misalkan bulan Ramadan, kemudian ada 4 bulan haram. Maka di waktu-waktu terkhusus seperti itu, amalan-amalan solih itu juga sangat ditegaskan dan bahkan keutamaannya lebih dibanding dengan waktu-waktu yang lain. Demikian juga dengan bulan-bulan haram. Wafaqanallah azza. Sebenarnya bulan Rajab itu eh, banyak sekali riwayat yang menyebutkan keutamaan bulan Rajab. Bahkan seperti Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Kalau misalkan kita sebutkan Ibn Hajar yang Al-Hafidh berarti adalah Ibn Hajar Al-Asqalani yang merupakan ahli hadis. Kalau misalkan kita membahas fikih, kemudian kita menyebutkan Ibn Hajar, maka seringkali yang dimaksud Ibn Hajar dalam konteks fikih adalah Ibn Hajar Al-Haytami, Al-Haytami Al-Makki, yang mana aslinya beliau orang Mesir, kemudian meninggal di Mekah. Maka perlu difahami. Kalau misalkan membahas tentang riwayat hadis, maka yang dimaksud Ibn Hajar maksudnya adalah Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau hidup lebih dulu. Masa hidupnya lebih dulu dibanding dengan Ibn Hajar Al-Haytami. Baik, Ibn Hajar Al-Asqalani bahkan beliau menuliskan kutaib atau buku kecil Ini khusus belum terkait apa? mengumpulkan riwayat-riwayat terkait bulan Rajab. Beliau memberikan judul Tamyinul Ajab fi warada fi syahri Rajab. Uh, itu judul risalah beliau atau kutip beliau. Beliau mengumpulkan semua riwayat terkait dengan bulan Rajab. Ada yang menyebutkan keutamaan-keutamaan khusus yang terkadang membuat orang uh, merasa terheran-heran dan takjub terkait dengan keutamaan-keutamaan yang disebutkan di dalam riwayat-riwayat tersebut. Namun, perlu kita garis bawahi juga, ketika Ibn Hajar mengumpulkan semua riwayat terkait dengan bulan Rajab, semua riwayat itu, dan beliau menjelaskan juga di situ, semua riwayat hanya ada dua kemungkinan, imma dhaif wa imma maudhu'. Semua riwayat yang menyebutkan keutamaan-keutamaan khusus secara detail terkait dengan bulan Rajab itu a- antara dhaif atau maudhu. Hanya itu dua kemungkinan itu saja. Apakah apakah hadisnya lemah atau hadisnya palsu? Sudah itu. Jadi kalau memang demikian maka tidak bisa kita menjadikannya sebagai landasan utama dalam beramal. Namun demikian, namun demikian tetap sebenarnya bulan Rajab ini tetap adalah bagian dari Al-Ashhurul Hurum. Bagian dari 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah yang sangat dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh di dalam. Jadi tidak perlu kita dalil-dalil khusus yang menyebutkan keutamaan-keutamaan khusus secara detail. Misalkan terkait dengan misalkan kalau puasa sekian hari nanti akan diampuni berapa dosanya berapa tahun. Misalkan seperti itu. Mendapat pahala sebesar uh, gunung apa. Seperti itu tidak perlu uh, alasan-alasan seperti itu untuk kita memperbanyak amal soleh di bulan Rajab. Karena karena eh, landasan kita adalah landasan yang sifatnya umum. Bulan Rajab ini adalah bulan yang haram, bulan mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana dianjurkan banyak memperbanyak amal soleh di dalam. Subhanallah. Begitu Ibu ya.
Baik. Eh, Sebenarnya juga ada banyak sekali nama selain Rajab untuk menamai bulan ini. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan ada 18 nama bulan Rajab. Di kitab itu tadi, Tabyinul Ajab itu. Ada 18 nama bulan Rajab. Dan mungkin saya pernah menyebutkan bahwasanya banyaknya nama itu menunjukkan keutamaan kalau di dalam bahasa Arab. Semakin banyak nama itu juga semakin menunjukkan keutamaan sesuatu. Seperti halnya misalkan Allah mempunyai Al-Asmaul Husna yang kita ketahui dan masih banyak sekali yang belum kita ketahui yang disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah misalkan surat Al-Fatihah itu memiliki nama lebih dari 20. Bulan Rajab ini memiliki nama 18. 18 nama. Di antara nama bulan Rajab itu Al-Asam. Al-Asam itu sebenarnya maknanya adalah juli. Kenapa kok bulan Rajab dinamakan Al-Asam, juli? Karena di bulan Rajab itu tidak terdengar sama sekali peperangan. Tidak terdengar sama sekali suara-suara gesekan senjata, pedang-pedang, tombak-tombak. Tidak ada sama sekali. Tidak ada teriakan-teriakan peperangan dan pertempuran. Makanya disebut Al-Asam. Mungkin juga perlu kita pahami kebiasaan orang Arab, yaitu antar kabilah itu selalu bertikai dari dulu. Dan mungkin orang-orang Arab, sebagian orang Arab sekarang masih terbiasa seperti itu. Misalkan di Yaman itu, masih terbiasa antar kabilah itu melakukan peperangan. Terkadang peperangannya bukan karena permasalahan yang besar, nggak, cuma masalah gengsi saja. Dan kadang cuma sekedar ya tembak-tembakan gitu aja. Dan orang Yaman itu biasa gitu, kemana-mana nenteng-nenteng senjata itu biasa. Dan itu sebagai aset dan barang berharga. Uh, Dan itu sudah tabiat orang Arab itu seperti itu. Tabiat orang Arab seperti itu dari dahulu, dari semenjak sebelum datangnya agama Islam. Bahkan masalah sepele saja bisa sampai bunuh-bunuhan dulu. Namun, meskipun demikian, orang Arab sejak dahulu itu, semenjak sebelum datangnya syariat Islam, maksudnya sebelum diutusnya Nabi Muhammad di kalangan orang Arab, yaitu sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab ketika bulan-bulan haram, itu mereka meletakkan senjata-senjata mereka. Tidak ada peperangan sama sekali di bulan haram. Tidak ada peperangan sama sekali di bulan haram. 4 bulan haram itu. Dan nama-nama bulan, kita perlu pahami juga, nama-nama bulan itu sudah ada sejak dahulu, sejak zaman jahiliyah sebelum datangnya syariat Islam. Jadi jangan dikira bulan Hijriah itu, misalkan tahun Hijriah itu bulan-bulannya itu penamaannya sejak ditetapkannya awal tahun Hijriah. Tidak, nama-nama bulan itu sejak dahulu ada. Nama-nama bulan itu sejak dahulu ada. Dan biasanya penamaan-penamaan bulan itu biasanya ada alasannya biasanya. Misalkan Ramadan, gitu ya. Ramadan itu karena biasanya dahulu itu bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling panas. Makanya disebut Ramadan, Ramadan. Astagfirullahaladzim. Kemudian eh, apa ya? Tadi saya menyebutkan peperangan, peperangan. Maka wajib. Oh ya, biasanya biasanya orang-orang Arab itu kalau bulan-bulan haram itu menghentikan peperangan. Makanya itu juga berdampak pada bulan setelah bulan haram, yaitu bulan Safar, kan. Setelah Muharram, Safar. Yaitu bulan haramnya berturut-turut tiga, itu lama sekali. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu lama sekali mereka menahan menahan diri untuk tidak berperang. Ya, setiap orang jahiliyah dulu yang mempunyai dendam itu memendamnya selama 3 bulan. Lama sekali.
Makanya tidak heran ketika datang bulan Safar, itu peperangan di antara mereka itu meledak-ledak. Ya, maka banyak sekali di bulan Safar itu orang yang terbunuh. Sampai-sampai orang Arab itu menganggap bulan Safar itu bulan sial. Menganggap bulan Safar itu bulan sial. Dan itu dibantah oleh Rasulullah SAW. Di dalam hadisnya, la adwa wa la tiyarata wa la safara. Wa la safara. La adwa, tidak ada penyakit yang menular tanpa izin Allah. Wala tiyarata, dan tidak ada sesuatu kejadian yang menyebabkan kesialan. Wala safara, dan tidak ada kesialan juga di dalam bulan Safar. Nah, ini Rasulullah sebenarnya membantah pemahaman orang Arab jahiliyah yang menganggap bulan Safar itu adalah bulan sial. Karena memang sebab anggapan mereka menganggap bulan Safar itu bulan sial karena itu tadi setelah bulan haram lama mereka memendam uh, dendam, ingin membunuh, ketika itu uh, um, diluapkan semuanya di bulan Safar, makanya banyak yang terbunuh di bulan Safar, di bulan Safar. Wafaqna Allah jami'an. Itu bil munasabah. Kita kembali ke pembahasan bulan Rajab. Di antara nama bulan Rajab juga adalah Al-Asab. Tadi yang pertama Al-Asab, sedangkan yang kedua Al-Asab, dari kata sabba yasubbu, menuangkan. Kenapa kok dinamakan demikian? Karena Allah melimpahkan rahmatnya di bulan ini. Disebutkan sebabnya seperti itu. Karena lianna Allah sabba ar-rahmah fi hadha syahr. Karena Allah melimpahkan rahmatnya di bulan ini. Di antara nama bulan Rajab juga adalah Al-Fard. Al-Fardu. Al-Fardu yang artinya sendiri. Sendiri. Kenapa kok dinamakan Al-Fardu atau sendiri? Karena dia terpisah sendiri di antara bulan-bulan haram yang lain. Kalau bulan haram yang lain berturut-turut, bersambung. Sedangkan bulan Rajab sendiri. Astagfirullah. Dan mungkin di sana beberapa ulama ada yang menyebutkan hikmah. Hikmah. Eh, Kenapa kok bulan haram, bulan Rajab ini sendirian dia dibanding dengan bulan-bulan haram yang lain? Dan kenapa bulan haram itu tidak dijadikan satu, misalkan? Kemudian kenapa juga tidak disambung juga dengan bulan Ramadan sekalian? Atau mungkin juga ada pertanyaan, kenapa kok tidak 1 tahun penuh dijadikan bulan yang mulia seperti bulan Ramadan? Allah itu memahami tabiat kita sebagai manusia. Allah memahami keterbatasan kita sebagai manusia. Allah paling memahami kita karena Allah adalah Sang Khalik, pencipta kita. Maka Allah paling memahami kita. Makanya juga disebutkan di surat Al-Muzammil, eh, di akhir-akhir surat Al-Muzammil di sana disebutkan Allah mengetahui kondisi kita. Makanya Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk sholat panjang malam, tidak. Tapi sebagian malamnya saja dan semampunya saja. Kemudian membacanya juga bacaannya tidak harus terlalu panjang gitu. Maka bacaannya semampunya gitu. Itu karena selalu syariat itu selalu mengandung hikmah. Syariat itu sesuai dengan tabiat kita. Syariat itu tidak menyelisihi tabiat manusia. Demikian juga kalau ada pertanyaan misalnya, kenapa kok tidak 1 tahun penuh dijadikan bulan Ramadan? Atau tidak semuanya dijadikan bulan haram? Atau kenapa kok bulan haram kok dipisah-pisah? Kenapa kok nggak dijadikan satu saja sekalian dengan bulan Ramadan juga? Karena Allah mengetahui keterbatasan manusia. Karena Allah mengetahui keterbatasan kita. Bahwasanya tabiat kita itu ada rasa malas, ada rasa bosan, ada rasa lelah, dan terkadang kita butuh hiburan, butuh masa jeda, masa libur. Makanya tidak 1 tahun penuh dijadikan bulan Ramadan.
Kalau misalkan 1 tahun penuh dijadikan bulan Ramadan dan kita dituntut untuk memperbanyak, untuk mengerahkan seluruh tenaga kita, mempersir seluruh tenaga, pikiran, waktu, dan bahkan harta, semuanya dijadikan Ramadan, maka akan ada masa-masa bosan pasti, akan ada masa-masa lelah. Uh, maka di sana bulan Ramadan itu hanya 1 bulan saja. Tidak semuanya dijadikan bulan Ramadan. Dan bulan haram itu hanya 4 saja. Tidak semua 1 tahun dijadikan bulan haram. Dan itu pun tidak dijadikan semuanya berturut-turut. 3 berturut-turut, nah. Tapi diberikan masa jeda setelah. Demikian juga bulan Rajab. Bulan Rajab juga tidak disambung langsung dengan bulan Ramadan. Supaya ada masa istirahat di sana. Setelah bulan Rajab, kita diperintahkan untuk uh, memperbanyak amal solih, mengerahkan tenaga, pikiran kita untuk memperbanyak amal soleh di bulan Rajab. Kemudian kita dikasih masa jeda, diberi masa istirahat untuk mengistirahatkan fisik kita, pikiran kita, dan memperbaiki semangat kita dan niat kita untuk menyambut bulan Ramadan setelah. Allah Azza. Dan eh, di antara hikmah juga Rajab diletakkan mendekati bulan Ramadan itu sebenarnya juga sebagai persiapan. Persiapan menjelang bulan Ramadan. Kenapa kok kita diberikan bulan Rajab 1 bulan sebelum Ramadan? Supaya kita latihan, supaya kita melatih diri kita, mempersiapkan diri kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Wafakanallah aja. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Lalu mungkin ada pertanyaan berikutnya. Lalu amalan apa saja yang hendaknya kita perbanyak di bulan Rajab? Amalan apa saja yang hendaknya kita perbanyak di bulan Rajab? Yang mana sebenarnya memperbanyak amalan di sini, sebagaimana saya sebutkan sebelumnya, memperbanyak amalan di bulan Rajab itu sebenarnya sebagai persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Nanti insya Allah akan kita bahas apa saja yang harus kita persiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan. Astaghfirullah azim. Apa saja yang harus kita, amal soleh yang harus kita perbanyak di bulan Rajab ini, dan sebenarnya ini berlaku untuk semua bulan haram. Yang paling pertama adalah memperbanyak taubat dan istighfar. Memperbanyak taubat dan istighfar. Hal ini diambil kesimpulan dari mana? Para ulama mengambil kesimpulan dari mana? Kenapa kok kita harus memperbanyak taubat dan istighfar di bulan haram? Terkhusus bahasan kita adalah bulan Rajab. Dari ayat tadi, di dalam ayat tadi disebutkan dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Setelah Allah menyebutkan sebelumnya minha arba'atun hurun. Di antara 12 bulan tadi ada 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika ad-dinul qayyim, yang mana uh, perhitungan bulan itu tadi dan penentuan ada 4 bulan haram itu tadi adalah bagian ketetapan dari syariat. Kemudian fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri. Apa maksud menzalimi diri sendiri di sini? Dan kenapa kok yang disebutkan hanya menzalimi diri sendiri? Kenapa ya tidak disebutkan menzalimi orang lain? Misalkan fala tadlimu ghairakum, misalkan seperti itu. Tapi di sini disebutkan secara khusus fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri pada bulan-bulan haram tersebut. Baik. Zalim itu apa sih Mas kalian? Definisi zalim itu apa Mas kalian? Halo. Ya, Ya. Gimana? tidak sesuai dengan apa tempat apa Ah, ya gitu deh baik. pokoknya. Ya.
Saya bisa memahami maksudnya. Kalau maksudnya. Ada Nah, makan-makannya gitu. ah, jadi zalim itu sebenarnya adalah lawan kata dari adil. Zalim itu lawan kata dari adil. Zalim itu apa? Zalim itu adalah wad'u syai'i fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu tidak pada tempat. Itu zalim. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Ketika seseorang bermaksiat, mengikuti dan menaati hawa nafsunya, mengikuti bisikan syaitan, itu berarti zalim atau tidak? Zalim. Karena dia meletakkan ketaatan itu tidak kepada Allah, tidak mengikuti syariat. Hawa nafsunya diperturutkan, tidak mengikuti syariat. Berarti itu zalim. Zalim atau zalim? Zalim. Nah, ketika seseorang bermaksiat itu zalim. Dan zalim itu bukan hanya menzalimi orang lain. Pada hakikatnya, saat seseorang bermaksiat, itu pada hakikatnya adalah pertama kali adalah menzalimi diri sendiri. Menzalimi dirinya sendiri. Yang pertama kali yang dia lakukan saat bermaksiat. Atau bahkan saat menzalimi orang lain sekalipun. Pada hakikatnya, yang pertama kali dizalimi adalah dirinya sendiri. Karena merugikan dirinya sendiri sebenarnya. Setiap bentuk kezaliman, baik itu maksiat atau kezaliman kepada orang lain, itu sebenarnya yang pertama kali dizalimi adalah diri sendiri. Baik nanti dampaknya itu bisa di dunia dan di akhirat. Kemudian zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau zalim kepada orang lain berarti juga zalim kepada sesama makhluk, pada siapapun. Zalim. Makanya kenapa kok disebutkan di dalam ayat ini fala tadlimu fihinna anfusakum. Bukan berarti boleh zalim kepada orang lain. Di sini disebutkan di dalam ayat janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan haram tersebut. Bukan berarti boleh menzalimi orang lain. Karena pada hakikatnya setiap orang yang zalim, meskipun zalimnya kepada orang lain, itu yang dizalimi pertama kali adalah dirinya sendiri. Makanya yang disebutkan di situ adalah menzalimi diri sendiri. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Dan juga mafhum mafhumnya secara mafhum juga bisa dipahami kalau misalkan zalim kepada diri sendiri saja tidak boleh, apalagi zalim kepada orang lain yang sesama makhluk, apalagi zalim kepada Allah yang merupakan Khalik pencipta kita. Wafaqanallah jami'an. Jadi bukan hanya zalim kepada diri sendiri saja yang diharamkan di bulan-bulan haram, tapi juga semua kezaliman, semua kezaliman. Wafaqanallah. Namun juga tidak bisa kita pahami juga, misalkan apakah berarti di bulan bulan yang lain selain bulan haram itu boleh zalim? Bukan, bukan seperti itu. Kezaliman kapanpun itu haram hukum. Kezaliman kapanpun itu haram hukumnya. Ya atau ya? Nah, namun kenapa kok di sini disebutkan secara khusus di bulan haram fala tadzlimu fihinna anfusakum? Para ulama menjelaskan dosa kezaliman di bulan haram itu lebih besar dosanya. Dosanya lebih besar. Bukan berarti nanti dosa seseorang itu dilipat gandakan. Tidak. Tapi dosa-dosa kezaliman dan kemaksiatan itu memang lebih besar di bulan haram dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Allah aja. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Maka ini tadi bahasan apa? Yang harus kita perbanyak di bulan haram yang paling pertama adalah memperbanyak taubat dan istighfar.
Dan faedah dari tobat dan istighfar itu sebenarnya banyak sekali. Bahkan beberapa ulama itu menuliskan secara khusus manfaat istighfar, faedah dari istighfar. Di antara faedah istighfar adalah tentu yang paling pertama adalah ampunan, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan di antara manfaat dari istighfar adalah dimudahkan untuk mengerjakan ketaatan setelahnya. Kenapa? Karena biasanya di antara sebab di antara sebab kita sulit untuk mengerjakan ketaatan adalah karena dosa-dosa kita. Di antara sebab seseorang sulit mengerjakan ketaatan adalah karena dosa-dosa kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya dan mengampuni semua dosa-dosa. Karena pernah suatu ketika ada seseorang yang mengadu kepada Umar bin Khattab, bahwasanya dia sulit untuk bangun malam, sulit untuk bangun malam. Maka eh, dia disuruh untuk introspeksi, dosa apa yang kau lakukan di siang hari. Nah, bisa jadi sulit bangun malam, sulit untuk mengerjakan suatu amal soleh itu karena dampak dari dosa kita sendiri. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa. Dan di antara faedah dari istighfar juga dimudahkan semua urusan, dikabulkannya doa, dikabulkannya keinginan. Karena ada cerita yang masyhur di sana Imam Ahmad yang selalu membiasakan istighfar. Kemudian suatu ketika beliau, mungkin ibu-ibu sekalian pernah dengar cerita ini. Suatu ketika beliau melakukan perjalanan untuk mencari sahabatnya. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal melakukan perjalanan untuk mencari seseorang, sahabatnya. Yang sebenarnya sahabatnya ini belum pernah ketemu, belum pernah ketemu, tapi ingin ketemu. Atau sebenarnya di sana ada dua cerita, dua versi cerita. Ada dua versi cerita. Ini yang satu versi itu menunjukkan keutamaan awalannya Imam Ahmad, yaitu saling mencintai karena Allah. Yang satu lagi cerita menunjukkan keutamaan amalan orang yang ditemuinya. Nah, itu ada seorang tukang roti yang selalu beristighfar, selalu mendawamkan, selalu konsisten beristighfar. Dan dia sangat ingin sekali bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka suatu ketika, tiba-tiba Imam Ahmad bin Hanbal mendapatkan mimpi agar eh, Imam Ahmad bin Hanbal ini pergi ke suatu kota. Yang mana Imam Ahmad ini belum pernah datang ke kota tersebut. Kemudian akhirnya Imam Ahmad pergi ke sana, kemudian sampai di sana beliau singgah di masjid untuk sholat. Setelah sholat, beliau niatnya ingin istirahat di sana. Ingin istirahat sejenak di sana. Karena beliau tidak tahu tujuannya. Mau kemana, ke arah mana, tidak tahu. Namun demikian, eh, kebiasaan masjid-masjid di kota besar, bahkan sampai saat ini, itu masjid-masjid di kota besar itu biasanya setelah sholat itu masih ditutup. Kejadian ketika itu juga demikian di Baghdad. Imam Ahmad diusir setelah selesai sholat oleh marbot masjidnya itu suruh keluar dari masjid. Nggak boleh duduk-duduk uh, istirahat di dalam masjid, nggak boleh, suruh keluar. Bahkan sampai teras masjid pun juga masih disuruh pergi juga. Sampai akhirnya di sana beliau singgah di tukang roti di depan masjid itu. Karena ada ada yang menyebutkan ceritanya ketika itu hujan lebat, kemudian beliau berteduh di rumahnya tukang roti. Dan beliau akhirnya menginap di sana. Imam Ahmad bin Hambal menginap di rumah tukang roti tersebut, Khabbaz, tukang roti. Namun Imam Ahmad mendapati sesuatu yang unik dari tukang roti tersebut. Imam Ahmad memperhatikan tukang roti tersebut tidak
pernah lisannya berhenti dari istighfar. Setiap apapun yang dia kerjakan, setiap apapun yang dia perbuat, membuat roti, memasak roti, mengaduk adonan, dan seterusnya. Tukang roti ini selalu melantunkan istighfar, lafazkan istighfar. Sampai saking penasarannya, Imam Ahmad bin Hambal akhirnya bertanya secara langsung kepada tukang roti tersebut. Alasan kenapa dia selalu melantunkan istighfar, melafazkan Astagfirullah. istighfar. Lantunkan istighfar. Nah, Kamu kerjanya wajib dulu sih, Kak. eh, kemudian tukang roti tersebut menjawab, Iya, aku. semenjak aku selalu konsisten 10. Betul ya? melafazkan istighfar, maka 9. semua keinginanku selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tukang roti itu menyebutkan seperti itu. Semenjak aku selalu konsisten melafazkan istighfar, semua keinginanku selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali satu hal, kata tukang roti tersebut. Tukang roti tersebut ini nggak kenal yang diajak bicara ini siapa, karena Imam Ahmad ini bukan orang situ. Ah, lalu Imam Ahmad bertanya kembali, satu hal itu yang belum dikabulkan itu apa? Kemudian tukang roti itu menjawab, aku ingin sekali bertemu dengan seorang ulama besar yang bernama Ahmad bin Hambal. Dan eh, subhanallah, eh, hari itu ternyata keinginannya juga dikabulkan. Berarti semua keinginan orang tersebut dikabulkan. Tidak ada keinginan satupun yang belum dikabul. Itu di antara kisah yang menyebutkan keutamaan istighfar. Wafaqanallah jami'an. Kemudian juga di antara amalan solih yang dianjurkan di bulan haram ini adalah memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa. Dan ini dasarnya ada hadis khusus terkait dengan puasa bulan Rajab itu ada. Atau bulan haram sebenarnya. Bulan haram. Bukan hanya bulan Rajab, tapi bulan haram. Ada hadis terkhusus terkait dengan puasa bulan haram. Astagfirullah. Nah, lafaz penggal ini penggalan hadisnya adalah sum minal hurumi watruk. Sum minal hurum watruk. Puasalah di bulan haram. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis yang panjang sebenarnya. Hadis yang panjang sekali, tapi yang menjadi landasan memperbanyak puasa di bulan haram adalah lafaz ini tadi. Sum minal hurum. Sum minal hurum. Berpuasalah di bulan-bulan haram. Subhanallah jamin. Tapi tidak ada kekhususan hari-hari tertentu saja puasanya. Uh, Ada riwayat yang lain misalkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah memperbanyak puasa di bulan haram, termasuk di bulan Rajab. Banyak sekali puasa di bulan Rajab. Namun juga ada riwayat juga yang melarang puasa di bulan Rajab. Ada riwayat yang melarang puasa di bulan Rajab. Namun para ulama mentakwilkan larangan di situ. Larangan di situ bukan maksudnya adalah larangan puasa mutlak. Tidak. Tapi larangan di situ adalah terkait dengan niat khusus. Kalau misalkan puasa Rajab satu bulan penuh, kalau misalkan puasa Rajab satu bulan penuh diniatkan seperti tradisinya orang-orang jahiliyah, misalkan seperti itu, maka itu tidak boleh. Maka tidak boleh. Satu bulan penuh di bulan Rajab seperti kebiasaannya orang jahiliyah, maka tidak boleh. Atau karena eh,
pengkhususan tertentu, tanggal-tanggal tertentu saja. Misalkan seperti itu juga tidak. Yaitu larangan puasa di bulan Rajab itu eh, mahmalnya ke sana. Arah larangannya itu ke sana. Bukan berarti tidak boleh puasa di bulan Rajab sama sekali, tidak. Karena bulan Rajab itu termasuk bulan haram yang mana Rasulullah eh, menganjurkan kita berpuasa di dalam. Dan itu juga puasa juga termasuk bagian dari amal soleh yang hendaknya diperbanyak. Wafaqanallah jami'an. Di antara amal soleh juga yang hendaknya diperbanyak di bulan Rajab adalah sedekah. Dan yang keempat adalah memperbanyak zikir. Zikir, sekalian. Zikir itu ada banyak sekali macamnya dan tingkatannya. Zikir di antara zikir yang paling mulia, yang paling afdol adalah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah lafadznya dari Allah dan maknanya juga untuk Allah, dari Allah juga. Allah jadi. Ya, jadi zikir yang paling afdal dan mulia adalah membaca Al-Quran. Maka hendaknya di bulan-bulan haram itu kita memperbanyak membaca Al-Quran. Zikir yang kedua adalah zikir menggunakan kalimat thayyibah seperti tasbih, tahmid, hamdalah, tahlil, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Atau subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimat. Hasbi Allah, la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu menggunakan kalimat-kalimat thayyibah. Itu adalah tingkatan zikir yang kedua setelah membaca Al-Quran. Kemudian tingkatan zikir yang ketiga, ini tingkatan zikir yang paling rendah adalah doa. Doa. Nah, karena biasanya doa itu untuk kepentingan kita sendiri. Doa itu untuk kepentingan kita sendiri. Meskipun terkadang doa itu ada yang lafadznya itu maksur, ada di dalam Al-Quran dan hadis, namun juga ada doa-doa yang lafadznya dari kita sendiri. Maka doa itu menjadi zikir yang tingkatannya paling rendah. Yang paling afdal adalah membaca Al-Quran, kemudian yang kedua adalah menggunakan kalimat thayyibah, dan yang ketiga adalah doa. Namun semuanya itu zikir dan hendaknya diperbanyak semua. Baik membaca Al-Quran. Kalau misalkan tidak bisa dan tidak sempat membaca Al-Quran, maka perbanyak zikir. Baik itu istighfar atau zikir yang lain. Salawat, tasbih, dan lain-lain. Juga memperbanyak doa, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Allah jami. Umat sekalian, kita memperbanyak amal soleh di sini, di bulan Rajab ini. Bagaimana kita sampaikan tadi, sebenarnya ini adalah merupakan rangkaian dari persiapan kita menyambut bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia, bulan yang paling mulia, bahkan lebih mulia dari bulan-bulan haram. Sayyidus Syuhur, bulan yang paling mulia. Dan di sana setiap amal soleh itu dilipat gandakan di bulan Ramadan. Maka hendaknya kita mengerahkan seluruh tenaga, pikiran, waktu, harta kita untuk ketaatan di bulan Ramadan dengan maksimal. Namun terkadang, namun terkadang hati kita ingin maksimal di bulan Ramadan, tapi kenyataannya kita tidak bisa maksimal. Itu ada sebab-sebabnya pasti. Itu ada sebab-sebabnya. Makanya para ulama dari dahulu itu biasanya mempersiapkan bulan Ramadan itu tidak saat datangnya bulan Ramadan. Memanaskan mesin itu bukan saat mau dipakai mesinnya. Kalau olahraga, kita ibaratkan olahraga misalkan. Olahraga, pemanasan itu sebelum olahraganya. Bukan langsung kita paksakan, kita gas, ya. Langsung kita porsir seperti itu. Maka akan kaget fisik kita. Demikian juga di bulan Ramadan, akan kaget fisik kita, akan kaget batin kita.
Kalau kita tidak mempersiapkan sebelum-sebelumnya, maka kita harus persiapkan sebelum-sebelum. Persiapan itu baik persiapan lahir maupun batin, persiapan secara fisik maupun persiapan secara rohani. Persiapan secara fisik itu bisa dengan menjaga kesehatan kita, mengatur pola hidup kita, pola makan kita, istirahat kita, aktivitas kita, olahraga yang baik, istirahat yang cukup, menjaga makanan-makanan kita, makanan-makanan yang sehat. Subhanallah jami. Kemudian juga termasuk juga secara fisik juga eh, subhanallah jami. Sebenarnya mem- membiasakan diri kita tadi membiasakan diri kita untuk mengerjakan amal-amal soleh. Tadi itu sebenarnya juga bagian dari persiapan kita, baik secara fisik maupun batin sebenarnya. Seperti misalkan memperbanyak puasa di bulan Rajab, itu supaya nanti sudah terbiasa ketika di bulan Rajab, maka di bulan Ramadan sudah betul-betul aktivitas itu tidak terganggu dengan puasa, sudah terbiasa. Tapi kalau ibu-ibu biasanya paling rajin puasa itu ibu-ibu ya, ya kan ibu ya, dibanding dengan bapak-bapak. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Memperbanyak puasa. Demikian juga misalkan membaca Al-Quran itu diperbanyak sejak bulan Rajab. Jangan nunggu bulan Ramadan. Kalau nanti baru nanti bulan Ramadan kita perbanyak membaca Al-Quran. Biasanya di awal-awal saja. Nah, nanti semakin lama, semakin lama, semakin lama, semakin kendur biasanya. Akhirnya nggak selesai. Maka dibiasakan porsi membaca Al-Qurannya sedikit demi sedikit ditambah dari sekarang. Misalkan yang biasanya setengah halaman jadi satu halaman, atau misalkan yang satu halaman nanti ditambah satu setengah halaman atau dua halaman. Nanti misalkan pekan kedua masuk pekan kedua nanti ditambah lagi sedikit. Kemudian masuk pekan ketiga ditambah lagi porsinya. Masuk pekan keempat ditambah lagi porsinya. Nanti dilanjutkan di bulan Sya'ban. Maka nanti di bulan Ramadan sudah terbiasa membaca banyak per hari, membaca Al-Quran dengan porsi yang banyak sudah terbiasa. Maka kalau misalkan ditargetkan bisa hatam beberapa kali di bulan Ramadan itu memungkinkan sekali kalau misalkan kita sudah terbiasa dari bulan Rajab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Demikian juga misalkan sodako dan memperbanyak sholat juga. Sholat kita jaga dimulai dari sholat qabliyah dan ba'diyah. Yang biasanya misalkan sebelum zuhur biasanya dua, atau biasakan dulu lah yang biasanya sebelum zuhur tidak sholat sunnah sama sekali kita biasakan ba'da zuhur juga demikian. Kalau misalkan sudah terbiasa maka ditambah lagi yang biasanya dua misalkan ditambah jadi 4 rakaat sebelum zuhur dan ba'da zuhur seperti itu. Dan setelah sholat-sholat fardu yang lain juga dibiasakan demikian. Supaya nanti ketika Ramadan sudah terbiasa sholat, ketika tarawih berdiri lama pun juga sudah terbiasa. Wafakallahu. Dan juga misalkan di antara persiapan secara lahir juga itu juga secara finansial kita juga harus me- memperkirakan kalau misalkan hal-hal yang bukan kebutuhan yang betul-betul mendesak maka mungkin kita tunda dulu. Lebih kita prioritaskan mungkin untuk sedekah, kita latihan untuk sedekah sedikit demi sedikit. Uh, Misalkan kita mulai misalkan di hari Jumat, atau misalkan kalau misalkan bisa setiap hari mengisi kotak amal misalkan itu maka lebih baik, tidak harus besar tapi kalau misalkan bisa konsisten itu maka lebih afdol. Astagfirullahaladzim. Di antara persiapan secara batin itu yang kita sebutkan tadi yaitu memperbanyak taubat dan istighfar, itu penting sekali, memperbanyak taubat dan istighfar. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Penting sekali sebelum Ramadan itu hendaknya kita memperbanyak istighfar. Jangan sampai dosa-dosa kita yang lalu itu menghalangi kita untuk melakukan ketaatan di bulan Ramadan. Allahumma firlana.
Maka hendaknya kita dari sekarang memperbanyak taubat dan istighfar. Dan juga di antara persiapan batin itu sebenarnya adalah mempersiapkan secara keilmuan. Di bulan Ramadan itu banyak sekali amal-amalan solih, baik yang tidak khusus hanya terdapat di bulan Ramadan saja. Ada juga amalan-amalan soleh yang khusus terdapat di bulan Ramadan saja. Maka itu hendaknya dimurajaah lagi. Fikihnya bagaimana, ketentuan-ketentuan fikihnya bagaimana, hendaknya dimurajaah lagi. Masih ada waktu. Sekarang kita di tanggal 6, maka eh, sekitar 50 berapa hari lagi Om kita menjelang Ramadan. Maka masih ada waktu. Tapi jangan ditunda-tunda. Kalau ada waktu luang, maka dimurajaah terkait dengan fikih puasanya, misalkan. Kemudian fikih sholat tarawihnya, kemudian fikih i'tikafnya, kemudian fikih zakatnya, dan seterusnya. Maka dimurajaah. Kalau misalkan eh, nanti, kalau misalkan di tahun lalu kita mengadakan pembahasan murajaah singkat, fikih Ramadan, fikih puasa. Kemudian di itikaf juga kita bahas juga, zakat juga kita bahas juga. Mungkin bisa disimak ulang rekamannya. Gitu Ibu ya. Wafakanallah jami'an. Atau mungkin nanti saya share lah. Insya Allah saya share rekaman pembahasan fikih puasa yang tahun lalu. Yang singkat kan tahun lalu ya. Tahun lalu hanya 2 kali pertemuan kita bahas fikih puasa. Kalau tahun sebelumnya lagi cukup panjang pembahasan. Beberapa pertemuan. Wafakanallah jami'an. Kurang lebih itu Ummahat sekalian. Ini mungkin Ummahat sekalian beberapa ada yang hadirah menyusul ini tadi. Alhamdulillah ada 10 Ummahat yang hadirah malam hari ini. Ini cukup banyak. Karena saya kira tidak terlalu banyak yang hadirah. Ini karena biasanya setelah libur itu butuh penyesuaian. Biasanya belum banyak yang hadirah biasanya. Tapi Alhamdulillah ini sudah cukup banyak. Meskipun ada beberapa yang izin. Untuk pembahasan fikih Taharah yang sudah kita mulai sebelumnya di pertemuan yang lalu, insya Allah akan kita lanjutkan di pekan depan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Hal min soal umum kalian, nampaknya sudah hampir jam setengah 10. Ada pertanyaan ibu sekalian? Ustadz, ada titipan pertanyaan tuh dari Bu Rina. Bu Rina kemarin Bu Rina nanya, ada di sini. iya tuh ada, itu dia lagi ngomong cucu. Oh. Oh, gitu. Tafadhal. Katanya ini Ustadz, kalau larangan memakai baju sutra untuk laki-laki, kalau buat anak bocah masih bayi itu juga dilarang nggak? Masih bayi. Iya tahu tuh bayinya itu cucunya mau dipakai baju sutra kali. Laki-laki kata laki-laki di situ menyebutkan menunjukkan jenis. Larangan di situ menunjukkan jenis. Mm-mm. Dan laki-laki di situ maksudnya jenis jenis eh berarti lawannya perempuan gitu. Jadi rojul bukan bukan lawan dari misalkan sobi atau walad. Maka larangan di situ umum untuk semua laki-laki. Wafaqqanallahu jami'an. Oh. Dan baik memakai sendiri maupun dipakaikan gitu. Tapi sekarang itu ada sutra-sutra yang sintetis, Om. Sutra sintetis itu bukan sutra asli. Bukan sutra yang asli dari ulat sutra, bukan. Kalau sutra-sutra yang sintetis, maka tidak masuk dalam larangan. Ada Hmm. sutra yang sintetis. Oh, jadi tetap sebenarnya nggak boleh juga ya intinya ya Ustadz ya. Nah, tidak boleh. Ah ya udahlah, Tapi nggak kalau yang usah lah. apa ya kalau yang sintetis boleh, Om. Itu sisa baju, sisa sayang aja. Oh, oh gitu. Ya, buat susu yang cewek lah. Baru punya Belum, laki jadi belum ada Ustadz. Wah, mudah-mudahan segera dapat susu laki-laki. amin, amin. Amin. Ya udah nggak usah lah kalau gitu. Makasih Ustadz. Hmm, Assalamualaikum. Afan. Waalaikumsalam.
Ini berarti kebalikan sama orang tua saya. Orang tua saya penantian cucu cewek itu lama sekali. Setelah setelah 10 cucu baru yang ke-11 dan ke-12 itu baru yang cewek. Oh, Jadi soal akhir tidak ada pertanyaan lagi, Mas. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan terlebih dahulu. Bagaimana? nah Ustadz. Wafakanallah jamnya. Ini ibu-ibu nggak ngantuk kan, Mas? Ini ya, tidak terlalu banyak interaktif ini malam hari ini, tapi mudah-mudahan nggak masalah. Mungkin kita cukupkan dulu Mas sekalian. Insya Allah kita bertemu lagi dan kita lanjutkan belajar kita kembali di pekan depan. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayang dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah selalu Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم وواحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهديهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشفي جريحهم وأطعم جياعهم واسقي عطاشهم وارحم أراملهم ويتاماهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن عاونهم من الكفار والمنافقين يا قوي يا متين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu fiik. جزاك الله خير. Kalau khair Ustaz, barakallahu fiik.